Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Qila la gurbata lil fadili wala watana lil jahil. Wal maqalatu utawi dawuh al hadiyatu kang kaping 1 wal ishrunah lan 20 iku kilah den ucapaken apa la gurbata ora ana ngumbara iku maujud. Ora ana ngumbara iku maujud lil fadili kaduwe wong kang utama. Wala watanah lan ora ana omah iku maujud lil jahili kaduwe wong kang bodho. Ail muttasifu tegese utawi wong kang persifatan bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ono sapa al muttasif iku mukraman kang den mulyakaken. Iku mukraman kang den mulyakaken mu'azzaman tur kang den agungaken indan nasi ing dalem sandinge manungsa. Indan nasi ing dalem sandinge manungsa fi ayyi baladin ing dalem ndi-ndine negara. Kana tinemu apa ayyi balad fakana moko ono apa kullu baladin saben-saben negara indahu ing dalem mungguwe al muttasif iku watonan omah. Walau kana senajan ono sapa al muttasif iku ghariban kang ngumbara. Iku ghariban kang ngumbara wal jahilu utawi wong kang bodho iku bi khilafi dzalika kelawan nulayani mengkono-mengkono al madzkur. Kelawan nulayani mengkono-mengkono al madzkur atau kalau sampeyan maknani al-muttasifu bil ilmi wal amal. Wal maqalatu utawi dawuh as-saniyatu kang kaping 2 wal ishrunah lan 20 iku kila den ucapaken apa man utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man bita'ati kelawan ta'at indallahi ing dalem ngersane Allah iku qariban kang parek. Iku qariban kang parek kana moko ono sapa man bainan nasi ing dalem antarane menungso iku qariban kang ngumbara. Iku ghariban kang ngumbara aiman tegese utawi sapa wonge iku istana sang ngrasa aring sapa man
atau ngerasa ayem sapa man bistighali taatillahi ta'ala kelawan sibuk taat maring Gusti Allah taala. Soroh moko dadi sapa man iku mustauhisan wong kang gersah, iku mustauhisan wong kang gersah anin nasi saking menungso, anin nasi saking menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-21, yaitu telah dikatakan bahwa la gurbata lil fadil, tidak ada istilah asing bagi orang-orang yang utama, tidak ada istilah merantau, mengembara bagi orang-orang yang utama. Wala watana lil jahil, dan tidak ada rumah yang nyaman atau tempat yang nyaman bagi orang yang bodoh, tidak berilmu. Maksudnya al-muttasifu bil ilmi wal amal, orang yang bersifatan atau memiliki sifat ilmu dan juga amal. Orang yang berilmu dan orang yang beramal, kana mukraman mu'azzaman indan nas, maka orang yang berilmu tadi akan dimuliakan dan diagungkan di sisi manusia fi ayyi baladin kana, di daerah manapun, berada di tempat manapun, berada di satu negara manapun. Sehingga fakana kullu baladin indahu watanan, setiap daerah yang dikunjungi oleh orang alim yang beramal, maka itu seolah-olah tempat kelahiran baginya, rumah yang nyaman baginya, atau tanah kelahiran yang melindungi dirinya. Walaupun secara zahir orang tersebut itu gharib, orang yang asing atau pengembara. Ini saya jelaskan. Orang yang di situ memiliki ilmu, di samping punya ilmu, ilmunya diamalkan, berarti ini sudah ulama. Makanya istilahnya menggunakan al-fadil, orang yang punya keutamaan. Itu tidak akan pernah merasakan asing berada di manapun. Wa wujuduhu maqbulun 'indan nas kullihim, keberadaan orang-orang yang alim itu akan selalu diterima di hati masyarakat dimanapun tempatnya dan kapanpun itu terjadi pasti akan diterima. Tapi bisyarti ayya'mala bi'ilmih, dengan syarat orang yang alim itu betul-betul mengamalkan ilmunya. Ini salah satu fadlan minallah yang Allah berikan kepada orang yang memiliki ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Jadi contoh kembang kan, nak kana santri nikah di ilmu, kemudian ngamalaki ongku ilmu nah, neku ongku ke syariat pengiran, aja ke ongku deka aturan-aturan syariat, maka bedeka mabisa sambian itu pasti senengin banyak orang, pasti hormat banyak orang, dan pasti regain banyak orang. Tapi yang paling penting itu adalah ayya'mala bi ilmi, mengamalkan ilmunya. Karena siapapun yang sudah mengamalkan ilmu itu pasti al-muhsin,
bainal ibad. Orang yang mengamalkan ilmu itu pasti selalu berbuat baik kepada semua hamba-hambanya Allah, mengedepankan kemaslahatan orang lain dibandingkan dirinya. Dan orang yang suka mengembirakan hati orang lain, siapa yang tidak akan cinta? Orang yang selalu mengutamakan enaknya orang lain daripada dirinya, itu siapa yang akan membenci? Cobalah, pertanyaannya simpel saja. Men beda orang ni kekempangan orang nyamanan orang gelem SAGN tapi tak gelem nyagen, gelem edolimin tapi dia tidak mau mendolimi, maka musuh pun di situ akan menjadi kekasih baginya. Sehingga tidak heran apabila ada seorang ulama yang betul memegang ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka dimanapun dia berada pasti makbulan, diterima dengan baik. Syaratnya pancen kudu dadi reng bagus. Reng bagus itu tidak pernah merasa asing. Misalkan kita orang Lumajang pergi ke kota Pasuruan, di sana kita ngamalkan ilmu dengan baik, muasyarah bainan nas, berinteraksi dengan manusia dengan baik, pasti kita dihormat dan kita dihargai. Sehingga kota Pasuruan walaupun bukan kota kelahiran kita, tapi kita merasa terlindungi di sana, merasa dihargai di sana, dan merasa nyaman berada di sana. Bukan itu saja contohnya, dimanapun tempatnya, pokok kita ngamalkan ilmu dengan baik, pasti kita akan merasa daerah itu adalah tempat tinggal yang nyaman baginya. Begitu juga sebaliknya, bikhilafil jahil, berbeda dengan orang yang tak berilmu. Jahil di sini ada dua versi. Orang yang tak punya ilmu atau orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang demikian itu, maka berada di daerahnya pun sendiri itu merasa goriban, orang yang terasingkan, orang yang mengembara, seolah-olah dia itu merantau di desanya sendiri. Artinya apa? Keberadaannya itu tidak dianggap ghairu mu'tabar. Keberadaannya yaitu ghairu muhtaram, tidak dimuliakan, wa ghairu mu'addam, tidak diagungkan. Gara-gara apa? Andi ilmu tapi tak igunaake. Bagaimana? Ya, keberadaannya di situ sama dengan ketiadaannya. Nikaman dalam ilmu lughah itu sama dengan harfuz ziyadah, huruf tambahan. Huruf tambahan itu wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak ada. Paham ya? Orang yang demikian ini walaupun santri sekali, ilmunya banyak, hafalannya banyak, ngajinya pinter, tapi tidak diamalkan itu semua, maka wujuduhu ka'adamihi, bedana sampean paden tada, itu masih mending, itu. Yang parah itu ketika santri sudah tahu ilmu tapi melanggar, membuat kerusakan, maka di situ wujuduhu dororun, keberadaannya itu bahaya. Menggelakkan yang kepada kana sampean beda paden tanda ada guna, ia tak berbahaya. Yang kedua apa? Tapi yang kedua ini mentak ngamalkan ilmu sampean, kemudian justru mengamalkan satu perbuatan yang menentang terhadap ilmu, maka sampean itu keberadaannya berbahaya, bahaya Sarah. Itu ini
perbedaannya. Siapa yang punya potensi semacam ini? Siapa saja, bukan hanya santri saja. Setuju orang walaupun benih santri men bagus bedeneng kak mbak pasti terima. Orang yang baik itu tidak pernah merasa asing hidup di dunia. Orang yang baik itu pasti menemukan tempat dimanapun ia berada. Dan di setiap tempat yang ia pilih pasti merasakan kenyamanan dan ketenangan. Nyaman ring mapan. Perkara semapan ni pasti pajuh mandeman. Ya contoh tahu saga orang capi bae lah capi men mapan setor di sana itu pajuh. Sabe keluar tisah itu pajuh, bahkan ketika lebih jauh lagi capi mapan kirim ke Jepang misalkan, itu mungkin harganya melambung tinggi jauh daripada nilai harga rata-rata di Indonesia penjualannya. Kenapa? Kualitasnya bagus. Bahkan kula kemarin melihat pertalit di Papua, pertalit itu 1 liternya 50.000. Bayangkan kalau di daerah kita pertalit itu berapa biasa? 12.000-an ya sekitar itulah, tak paham pula. Tapi anehnya ketika dijual di Papua yang minim pertalit, maka di situ harganya 50.000. Pada orang bagus nikah menesabe ke sitong daerah sesobung orang bagus larang itu harganya. Orang alim menesabe neng sitong daerah sesobung orang alim, maka di situ mahal harganya. Kenapa? Sangat-sangat dibutuhkan. Lah tapi capi boleh ke capi? Capi ni mencoba banyak sebuco, akan nolak misalkan, kir misalkan. Tak usah jauh ntar ke Jepang, jual badan daerah pita baju. Make baju kalau ada mode. Kadang sekilo di situ beli 500 rupiah. Di situ kadang kibur tabur. Itu gara-gara ndak memiliki kualitas. Kengain kena. Qimatu kulli mri'in bi nafsihi la bi abihi. Harga diri Anda semua itu berada pada Anda, bukan pada bapak Anda. Saya sering mengingatkan, men bapak sampean orang mulya, maka kemuliaan Anda akan diwariskan kepada sampean, hatta anak dia sekalipun. Tapi kenapa kok banyak di situ anaknya orang mulia kok mulia? Itu karena didikan dan tradisi yang melekat dalam lingkungannya. Banyak sampean coba baca riwayat-riwayat ulama-ulama besar, orang-orang mulia. Itu hidup di kalangan orang-orang yang mulia sehingga gampang neroh. Karena ketularan, bukan karena faktor diwariskan kemuliaan itu. Dan ini yang menjadi bekal sampean dalam semangat belajar. Artinya, walaupun saya misalkan bukan keturunan orang mulia, tapi saya berjuang mengikuti torekohnya orang-orang mulia, maka pasti sampean akan mulia. Dan semua punya potensi. Jangan kecil hati kan? Jangan kecil hati. Sedang-kadang kita ngaji, kita sekolah, itu ya beda anak-anak. Seagot jelok itu beda. Dom agang macakang ngaji. Cerengki lebihnya. Kina banten. Dom agang macakang sekolah. Guru pusat di Indonesia. Bahkan banyak sealamar tak terima. Kaki dia memakjul mengajul. Ngain. Nyari ilmu itu tidak ada kaitan dengan profesi, itu tidak ada. Sampean mondok itu bukan untuk menjadi kiai, bukan untuk jadi bu nyai, tapi sampean mondok, sampean ngaji, sampean sekolah sekiranya deti orang itu saja pun. Orang seaguna
dekat orang lain, khususon terhadap negara ini. Ya guru pun juga sama, banyak di situ guru yang tidak ingin jadi guru, tapi karena kemampuan dan kualitas dirinya yang di situ menuntut untuk an-naf'u bin nas, memberikan manfaat terhadap manusia, maka mau tidak mau jadi guru. Ya seharusnya itu kan cita-cita sampean tertinggi, jadilah manusia yang paling manfaat. Kalau kenapa? Semua itu diukur dengan ilmunya. Semakin tekih ilmu sampean, semakin mapan tingkah laku sampean. Wa min jumlati dzalik ya al-adab wal akhlak. Termasuk bagian perilaku ya akhlak sampean. Itu bil ilmi juga kan. Tidak bisa sampean itu kurun rang-rang masalah akhlak kalau tanpa ilmu. Itu kan? Tidak bisa semacam itu. Contoh misalkan, ini pentingnya ilmu bakun. Walaupun al-adabu fauqal ilmi. Ambian tepaan agoceng kiai minta atar atau berguru minta atar karena sampean cangkolang ke kiai numpak sepeda kena kiai apa kontoron kade pas suruh genteh kiai suruh nyetir. Alasannya apa? Tidak boleh santri itu berada di hadapan atau di depan seorang guru. Ada saya kocak adab ngarang tibi itu gini nyaman. Akhirnya gimana? Ya gurunya suruh nyetir. Cangkolang kiai. Apa? Kula menyetir bedenengi adan ajunan. Engki kula mentak cukentok kiai, menpah cukentok. Nah, itu gara-gara ngarang asal-asalan. Tidak tahu bahwa perintahnya guru itu jauh lebih penting etempeng al-adab pada saat itu. Nyuper motor bedeneng setinggi kiai. Apakah kita harus turun kemudian nyorong mobil di hadapan kiai? Kan tidak kan? Itu tidak. Dan masih banyak di situ contoh adab yang secara pandangan itu adab, tapi kalau tidak dibina dengan ilmu maka tidak jadi adab. Justru bahaya itu. Bahaya sangat. Tepan upacara bendera misalkan, saking hormatnya kepada guru, tepan baris semuanya membungkukkan badan, tepan baris berbaris, pada guru di sampingnya memantau, mengawasi, kemudian sampai barisnya di situ gak tegak gara-gara hormatan li syekh. Tidak ada itu. Nah itu maksudnya daripada pentingnya ilmu dalam segala kehidupan, termasuk adab itu juga penting. Wal maqalatu saniyatu wal ishrun qila man kana bi ta'ati indallah qariban kana bainan nasi ghariban. Makalah yang kedua-dua, di situ dikatakan barang siapa yang di sisi Allah lebih dekat dan sangat-sangat dekat dengan ketaatannya, maka siap-siap orang tersebut akan merasa asing ketika bersama dengan manusia. Artinya begini, orang ini kemel kadung nyaman ibadah, kadung semak ke pengiran, maka ketika berkumpul dengan manusia itu tidak akan enak, tidak akan nikmat. Cobalah para beli di situ jarang kumpul karena jarang dengan manusia. Ketika diajak jagongan pun banyak di situ yang merasa tidak enak, artinya tidak enak, merasa tidak nyaman. Kenapa? Dia lebih nyaman khulwah, menyepi, berdiam diri, munajat kepada Gusti Allah karena saking dekatnya. Sehingga kepada orang, walaupun 1000 orang yang bersama dengan dirinya, semua itu tidak ngaruh terhadap hatinya, tetap tidak merasa nyaman.
Lah ini bisa kita praktekkan dan bisa kita rasakan bagi anak-anak santri secakang. Cobalah. Nak anak santri secakang, belajar cakang, ngaji cakang, cinta betul terhadap ilmu, maka membahas sesuatu selain ilmu itu merasa canggung di hati. Merasa aneh asing gitu lagi. Akumpul dengan anak-anak setak cakang senakal itu rasanya asing. Mun sampean itu santri secakang, merasa tidak nyaman. Iya benda. Rata-rata itu yang dikorbankan. Mun sampean terodeti orang khusyuk istiqomah ke jalan yang baik, maka konsekuensi sampean akan jauh dari sahabat, jauh dari teman, jauh dari orang yang kita cinta. Buktinya ya sampean mangken nikah munduk bedegak dintoh nikah, korbannya orang tua, keluarga, sahabat yang ada di rumah, semuanya wajib sampean tinggalkan. Demi apa? Demi istiqomah sampean untuk menempuh sebuah perjuangan. Itu yang dikorbankan. Man asli dah kula tanya ke sampean kapi. Sobung seporon di situ berpisah dengan keluarga. Tidak ada yang mau berpisah dengan bapak dan ibu. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi kenapa kok kalian mau? Ini berarti ada satu hal yang lebih penting sehingga mereka yang harus kita korbankan. Paham nggih? Termasuk belajar ilmu. Taat juga sama kena. Sampean mele mesemak ke pengiran, siap sampean tak bakal dikancah. Senyaman. Nah itu konsekuensinya. Kadang anak-anak kan tak kuat gara-gara ini. Menak-anak santri nikah kebanyakan. Ini karena saya pernah merasakan. Melemapan sekunik berdeneng sekolahan atau pondok. Baru banyak teman yang berubah. Yang aslinya sahabat dekat mulai menjauh sedikit demi sedikit. Ada faktor temannya itu sungkan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin temannya menjauh karena tidak suka sama kita. Yang terlalu kolot jadi orang, terlalu cupu jadi orang misalkan, terlalu tidak banyak tingkah, itu kan tidak asik kan. Longguan deh kan. Sampean kancaan bi orang senenang itu asik apa tidak? Tidak asik memang. Matu kutu kancaan mau itamoyan baiklah. Pas tamu korkunan nang mulai awal sampai akhir. Dari kamar. Engki. Pakai leban. Engki. Abuh kotondo tu anduman kana. Tak nyaman pas mau itamoyan bi orang se engki modal. Nah itu karena memang ya itu nafsu kita tidak sepadan dengan dia. Mana omong bi tamu sepek ngecepek itu juga ada nyaman gini kan. Kik kunatanya omong boleh dari omong boleh kita mari tanya itulah omong aja. Satu pertanyaan kadang di situ setengah jam jawabannya. Itu juga ada enak juga. Nah itu sama dengan teman itu sama. Pokoknya sampean menterodek yang bagus, ya kudu bangal akorban. Kudu bangal akorban termasuk kancah sahabat dan seterusnya. Dan nanti kalau sampean bahagia, maka sampean akan merasakan dan menyimpulkan sendiri. Ternyata pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Artinya membuahkan hasil yang sangat memuaskan terhadap saya. Tapi man sampean tak berani mengorbankan, siap-siap Anda akan sengsara. Lebih mengutamakan bahagia sesaat saja. Apa yang benca-kanca. Marji tinggal pada lulus, semuanya merasakan penyesalan. Serentak dalam grup. Akabai grup kasta. Wis lah. Nangis kapi. Buat ini al-maqalah ar-rabi'atu wal-ishrun. As-salisatu wal-ishruna kila harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kan.